Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Wifakih TJS. Di episode sebelumnya kita membahas kerajaan Sunda Pajajaran yang tak bisa ditaklukkan kerajaan besar Majapahit dan Singasari. Di episode ini kita membahas tentang sejarah kerajaan Prabu Anglingdarma. Tapi sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap informasi menarik lainnya tidak ketinggalan. Selamat menonton. Prabu Anglingdarma adalah nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Dalam legenda, Prabu Anglingdarma dilahirkan oleh Pramesti, putri Jayabaya. Sementara Jayabaya merupakan putra Gendrayana, cucu Yudayana, dan cicit Parikesit. Silsilahnya jika ditarik sampai ke tokoh Mahabharata, Abimanyu, ayah Parikesit, dan Arjuna, kakek Parikesit. Dia bertahta di kerajaan Malawapati. Tidak seperti yang baru-baru ini muncul di media sosial menjadi viral tentang kerajaan Anglingdarma. Pemimpin kerajaan Anglingdarma tersebut bernama Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus. Sang raja disebut telah membangun puluhan rumah untuk warga miskin. Ia bahkan sudah membangun 30 rumah tidak layak huni sejak 2019. Rumah yang dibangun tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Adapun Jamaluddin memiliki sejumlah pesantren dengan ratusan santri. Rumah yang dibangun oleh Jamaluddin pun memiliki ciri khusus. Di antaranya adalah bertuliskan Anglingdarma. Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus disebut memiliki 4 orang istri. Berdasarkan informasi yang diperoleh, salah seorang istrinya sangat pandai bernyanyi dan menciptakan lirik lagu bertemakan Presiden Joko Widodo. Itu merupakan sebuah cerita yang beredar di kalangan netizen yang viral di media sosial akhir-akhir ini. Terus, gimana dengan Prabu Anglingdarma sesungguhnya? Yaps, kita kembali lagi ke pokok pembahasan di awal. Kisah ini dapat ditemukan dalam bentuk relief di Candi Jago. Sebagai sebuah cerita, kisah ini dikenal baik dalam kidung maupun serat Anglingdarma. Penentuan kisah relief merupakan tafsiran Thomas M. Hunter, ahli linguistik dan Jawa kuno. Berdasarkan naskah yang tak diterbitkan karya Bambang Sutisno, mantan juru kunci Candi Jago. Tafsiran itu pertama kali diungkapkan lewat seminar pada tahun 1989 yang kemudian dituliskan lewat makalah berjudul The Aridharma Relief of Candi Jago yang terbit dalam Society and Culture of South Asia Continuous and Change pada tahun 2000. Secara keseluruhan, kisah Anglingdarma terdapat dalam 7 panel relief. Kisah di relief didahului dengan argan naga jantan merayu naga betina. Di Candi Jago, relief Anglingdarma bisa ditemukan di kaki candi, tepatnya pada sisi timur. Letaknya setelah relief Tantri Kamandaka dan sebelum relief Kunjarakarna. Walaupun demikian, relief Anglingdarma yang dipahat di Candi Jago bukan relief yang dibuat pada masa Singasari. Mengingat Candi Jago dibangun sebagai pendarmaan bagi Raja Singasari, Wisnuwardana. Relief ini dipahat pada bangunan yang dipugar pada masa Hayam Wuruk. Pada Nagaraka Kertagama disebutkan Hayam Wuruk melakukan pemugaran terhadap 27 pendarmawan leluhurnya. Candi Jago mengalami perombakan signifikan secara arsitektural. Selain di Candi Jago, masyarakat banyak yang percaya kisah Anglingdarma juga terbaca di relief Candi Marigambar. Namun banyak ahli yang meragukan, diantaranya arkeolog Belanda N.G. Krom dan Knebel. Bagi sebagian orang, legenda ini bukanlah cerita biasa. Beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya bahwa tokoh itu pernah hidup di masa lalu.
Diduga makam dan peninggalan Prabu Anglingdarma berada di Desa Baleidi, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Letaknya Desa Melawawati, Kerajaan Anglingdarma. 2 km dari sana di Desa Kedung Wino, Kecamatan Sukolilo, diyakini terdapat makam Patih Batik Madrim, tokoh dalam kisah Anglingdarma. Di daerah Bojonegoro juga terdapat situs melawatan di Desa Wotangare, Kalatidu yang dipercaya sebagai patilasan Anglingdarma. Anglingdarma bahkan sempat diwacanakan menjadi ikon kota Bojonegoro, sampai-sampai tulisan di gapura berbatasan berbunyi, "Selamat datang di bumi Anglingdarma." Tim kesebelasan kota itu, Persibo, juga punya julukan Laskar Anglingdarma. Salah satu keistimewaan tokoh itu adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang dan juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Sahabat beriman, itulah kisah dari Prabu Anglingdarma yang sebagaimana mestinya. Semoga informasi tersebut memberi pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dalam penyampaian. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.